AudioJungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reina Eka Mulia akan menjelaskan tujuan dari praktikum penentuan koefisien partisi dan konstanta disosiasi. Adapun tujuannya, yang pertama mengetahui koefisien partisi dan konstanta disosiasi dari suatu asam salisilat. Yang kedua, mengetahui hubungan antara pH dengan koefisien partisi. Dan yang ketiga, mengetahui parameter-parameter yang terlibat penting dalam penentuan koefisien partisi suatu obat. Dasar teori. Menurut Astarita tahun 1983, koefisien partisi obat adalah nilai yang menentukan seberapa banyak dan baik partisi senyawa di antara lemak dan air. Didefinisikan sebagai rasio konsentrasi senyawa fase larutan terhadap konsentrasi di dalam perlarut tak tercampur sebagai molekul netral. Obat dalam bentuk tak terion akan sulit diabsorpsi apabila memiliki kelarutan dalam air yang cukup untuk melarut dalam larutan pada temperatur absorpsi dan kelarutan lemah yang cukup tinggi untuk memfasilitasi partisi obat di dalam biomembran lipid dan menuju sirkulasi sistemik. Menurut Astin tahun 2003, konstanta disosiasi adalah nilai yang menentukan kekuatan asam atau basa. pKa didefinisikan sebagai logaritma negatif dari koefisien ekuilibrium dan senyawa netral dan bermuatan. Perhitungan nilai pKa atau konstanta disosiasi memungkinkan proporsi sisi netral dan bermuatan pada pH apapun untuk diperkirakan serta sifat basa atau asam dari senyawa yang akan ditentukan. Semakin rendah nilai pKa obat bersifat asam, maka semakin kuat kebasaannya. Dengan demikian, jumlah relatif dari obat terionisasi dan tak terionisasi dalam larutan pada pH tertentu dan presentasi obat terionisasi pada pH ini bisa ditentukan oleh persamaan Henderson-Hasselbalch. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini, alat berupa pipet volume, pipet tetes, lab ukur, beker gelas, timbangan analitik, beserta spektrofotometer UV visible. Dengan bahan sendiri, asam salisilat, NaCl, HCl, larut organik berupa etil asetat, larutan dapat dengan berbagai pH. Halo guys, perkenalkan nama saya MD Shinsha, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum biofarmasetika mengenai koefisien partisi. Adapun prosedur kerjanya sebagai berikut. Pertama, siapkan 100 ml buffer pH 2,5 dan tambahkan akurat 20 mg asam salisilat dan masukkan dalam lab ukur 100 ml. Dan tambahkan buffer sampai 100 ml buffer pada pH 2,5. Disiapkan larutan asam salisilat 0,2% dengan pH buffer pH 2,8, 3,0, 3,5, 3,8 dan 4,0. Diambil 4 ml campuran buffer pH 2,5 dan asam salisilat larutan stok. Ditambahkan 1 ml
ferinitrat hingga terbentuk warna dan diukur pada absorbansi 540 nanometer menggunakan spektrofotometer pada absorbansi 1. Ditambahkan 5 mili campuran buffer pH 2,5 dan asam salisilat atau stok kembali, dan ditambahkan 5 ml pelarut organik heksan atau etil asetat, stopper dan kocok tabung reaksi untuk menyelesaikan ekstraksi. Terbentuk 2 lapisan, buang 4 ml fase air, tambahkan 1 ml ferinitrat 0,55%, ferinitrat dalam 0,4 molaritas hingga terbentuk warna. Diukur pada absorbansi 540 nanometer pada spektrofotometer absorbansi 2. Berdasarkan 2 absorbansi yang tadi tersebut dapat ditentukan koefisien partisi semu dan dilakukan percobaan dengan buffer pH 2,8, 3,0, 3,5, 3,8 dan 4,0 dan dihitung PC, Ka dan pKa konsentrasi ion H+ dengan persamaan pH min log H+. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novita Sari, Paham dari Farmasi 2018B kelompok Biofartika. Di sini saya akan membahas mengenai praktikum biofarmasetika dan farmakokinetika, percobaan koefisien partisi dan penentuan konstanta disosiasi. Praktikum biofarmasetika dan farmakokinetika kali ini melakukan percobaan mengenai pengujian koefisien partisi dan konstanta disosiasi. Praktikum ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh pH terhadap koefisien partisi, mengaplikasikan koefisien partisi, dan menentukan konstanta disosiasi dari asam salisilat serta mengukur kadar dari asam salisilat menggunakan spektrofotometri UV-Vis. Bahan yang digunakan untuk pengujian pada praktikum ini antara lain asam salisilat. Asam salisilat digunakan dikarenakan asam salisilat memiliki sifat kelarutan yang baik di dalam pelarut organik maupun non-organik. Asam salisilat memiliki sifat asam lemah dan dapat larut di dalam air. Pengujian koefisien partisi dilakukan terhadap suatu obat dikarenakan koefisien partisi merupakan parameter yang penting untuk mengetahui kemampuan dari obat-obat untuk dapat terlarut di dalam lemak maupun di dalam air, dan juga untuk menggambarkan distribusi keseimbangan dari analit antara fase sampel dan fase gas serta keseimbangan dari perbandingan empat sisinya. Hal ini dilakukan untuk menjadi simulasi karena komponen dari dinding usus sebagian besar dari lipid. Pada pengujian yang dilakukan menggunakan pH pada tingkat 2,8, 2,5, 3, 3,5, 3,8, dan 4. Variasi pH dilakukan untuk mengetahui absorbansi dari zat yang akan dihitung koefisien partisi semuanya. Digunakan dapur asam salisilat, ditambahkan sedikit demi sedikit yang berfungsi untuk larutan obat di dalam fase air, dan didapatkan nilai A sebesar Adapun kesimpulan praktikum biofarmasetika mengenai koefisien partisi ini, koefisien partisi ini dilakukan untuk melihat absorpsi obat dalam tubuh. Berdasarkan studi literatur, semakin tinggi pH maka nilai koefisien partisi semakin besar, sedangkan dari hasil pengamatan yang dilakukan bahwa pH tidak mempengaruhi koefisien partisi. Koefisien partisi terbesar dari data hasil pengamatan pH terbesar pada pH 2,8.